Ketemu lagi dengan saya Rinda. Kali ini saya akan melanjutkan yang kemarin ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang adjektif. Adjektif adalah kata yang melukiskan sifat atau keadaan pada kata benda atau noun. Kemarin udah belajar kan tentang apa itu noun. Noun itu bisa termasuk orang, hewan, atau benda mati. Kita lihat contoh kalimat adjektif berikut ini. Yang pada orang, a beautiful girl, seorang gadis yang cantik. Nah, di sini mana kata bendanya atau nounnya? Girl, ya, seorang gadis. Beautiful adalah kata adjektif karena menyifati suatu si noun, yaitu si gadis, ya kan. Nah, dalam membuat kalimat, adjektif disimpan di depan kata bendanya, ya. Sekarang kita lihat ke contoh adjektif yang kedua pada hewan. A black horse, seekor kuda hitam. Nah, di sini mana kata adjektifnya? Black. Horse adalah noun atau kata benda. Jadi, warna-warna juga di dalam bahasa Inggris termasuknya kata adjektif. Lalu, lihat contoh yang ketiga pada benda. A round table, sebuah meja bundar. Bentuk-bentuk juga dalam bahasa Inggris termasuk kata adjektif. Round, circle, rectangle, dan lain sebagainya. Dan lihat di ketiga contoh kalimat ini, semua kata adjektif disimpan sebelum kata bendanya. Ya. Selanjutnya verb. Verb adalah kata kerja. Nah, di sini dalam bahasa Inggris ada kata kerja yang disebut action verb, yaitu kata kerja yang memang kita lakukan, yang kelihatan kita melakukan suatu kegiatan, itu action verb. Seperti contohnya to read, membaca, to type, mengetik, to walk, berjalan, itu memang suatu kegiatan kan, memang kata kerja, kegiatannya kita lakukan, kita kerjakan, makanya disebut action verb. Tapi ada juga yang disebut state of being verb. Ini sebetulnya kata kerja bantu. Jadi jika dalam kalimat tidak ada kata kerjanya, maka kita pakai kata kerja bantu. Di sini ada to be seperti is, am, are, itu kan kata kerja bantu ya. Ada to become, artinya itu menjadi. Ada juga to seem, tampaknya. Ini kan kalau dilihat artinya bukan suatu kegiatan yang kita lakukan, tapi ini berfungsi seperti verb. Ya kan, Diana adalah subjeknya, itu selalu. Setelah subjek harus ada kata kerjanya. Kata kerjanya itu verb. Setelah verb diikuti objek, yaitu objeknya a book, buku. Sedangkan lihat di contoh kedua. He is a doctor. Subjeknya he. Kata kerjanya nggak ada, ya kan? Ini kalau diartikan dia seorang dokter. Nah, karena di sini tidak ada suatu kegiatan, maka dalam kalimat ini ditambahkan kata kerja bantu. Karena pada prinsipnya kalau dalam bahasa Inggris, untuk membuat sebuah kalimat harus ada unsur subjek dan verb, itu harus berurutan, harus ada dalam sebuah kalimat. Makanya di sini setelah he ditambahkan kata kerja bantu is. Itu sebabnya kata kerja bantu, hanya untuk membantu saja biar ada unsur verbnya di dalam kalimat tersebut. Selanjutnya adverb. Itu adalah kata kerja bantu atau kata keterangan. Kata keterangan apa? Nah, ini banyak, bisa menambahkan keterangan. Times, waktu, makanya ada adverb of time. Ada adverb of place, kata keterangan untuk menunjukkan tempat. Ada adverb of number, kata keterangan untuk menunjukkan suatu jumlah. Ada adverb of manner, kata keterangan untuk menunjukkan cara. Ada juga adverb of quantity. Nah, apa aja sih adverb of time itu? Nah, di sini ada beberapa kata yang menunjukkan bahwa itu adalah adverb of time, kata keterangan waktu. Seperti now, sekarang, since, sejak, ago, dulu, soon, segera, already, sudah, dan masih banyak lagi contoh yang lain ya. Nih, saya kasih contoh kalimatnya.
I went to Sanur Beach 3 days ago. Saya pergi ke pantai Sanur 3 hari yang lalu. Dari mana kita mengetahui bahwa dia itu pergi ke Sanur 3 hari yang lalu? Nah, di sini ada keterangan ago. Ago itu adalah adverb of time yang menunjukkan bahwa dia ke sana 3 hari yang lalu. Jadi biasanya kalau adverb ini disimpannya di belakang-belakang kalimat setelah subject, verb, object, baru adverb ya. Jadi boleh adverb kemana aja, disesuaikan dengan kalimat yang kalian akan bikin. Nah, di sini adverb of place untuk menunjukkan suatu tempat. Misalnya di sini, here, above, di atas, outside, di luar, far, jauh. Nah, di sini contoh kalimatnya, you may sit here. Kamu boleh duduk di sini. Nah, di sini kan, coba kalau gini, you may sit. Kamu boleh duduk di mana? Nah, makanya dikasihlah keterangan adverb here. Kamu boleh duduk di sini. Itulah biar jelas gitu ya. Adverb of number untuk menunjukkan seberapa kali atau seberapa sering kegiatan itu orang lakukan. Bisa boleh kasih keterangannya. Contohnya di sini pakai once, sekali, twice, 2 kali, firstly, pertama, always, selalu, never, tidak pernah, dan lain sebagainya. Masih banyak adverb of number. Contohnya di sini I did it twice. Contoh kalimatnya I did it twice. Saya melakukan ini 2 kali. Nah, ini memberikan keterangan seberapa kali atau seberapa sering kegiatan itu dilakukan. Adverb of manner, cara, kata keterangan cara. Bagaimana seseorang melakukan kegiatan itu dengan baik atau dengan tidak baik. Nah, di sini bisa menggunakan kata-kata berikut ini. Bisa pakai well dengan baik, quickly dengan cepat, slowly dengan lambat, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, he did his work quickly. Dia mengerjakan tugasnya, pekerjaannya dengan cepat. Adverb of quantity, seberapa banyak, memberikan keterangan pada suatu kalimat. Of quantity bisa pakai much, banyak, rather, cukup, very, sangat, dan masih banyak lain. Contoh dalam kalimatnya, she is very brave. Dia perempuan sangat berani. Nah, di sini menunjukkan bahwa si perempuan ini keberaniannya sangat banyak. Dari semua contoh kalimat di bawah tadi, kata adverb itu disimpan di akhir-akhir kalimat. Kenapa? Karena yaitu untuk memberikan keterangan saja, memberikan keterangan tambahan pada suatu kalimat untuk memperjelas suatu kalimat tersebut.